Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya pemeran utama Supergirl sudah didapatkan oleh James Gunn. Setelah melalui berbagai macam audisi ya, akhirnya terpilihlah Millie L. Cox sebagai Supergirl versi DCU James Gunn yang akan segera dimulai produksi pada Maret tahun 2024 ini. Kira-kira seperti apa nih gambar Supergirl yang akan diperlihatkan di dalam DCU James Gunn ini? So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua. So Mario Booster, let's break down this video. Dalam setahun penuh ini, kita mendapatkan banyak sekali update dari Superman Legacy yang lagi gencar-gencarnya dalam pemilihan aktor dan juga aktrisnya. Terutama dengan Supergirl ini ya, yang dimana ini adalah perannya sangat vital banget dalam cerita Superman dan juga DCU yang lainnya. Seperti kalian tahu bahwa kemarin mereka sudah memilih 3 kandidat aktris yang terpilih untuk maju ke audisi selanjutnya dalam pemilihan cast untuk Supergirl, yaitu Millie L. Cox, Emilia Jones, dan juga Meg Donnelly. Awalnya gue berpikir ya kalau yang kepilih itu adalah Emilia Jones karena secara tampang dan juga muka itu kelihatan banget benar-benar seorang warriors dan juga punya karisma ya. Dan hal itu sangat tergambarkan dalam sosok Supergirl ini. Tapi ternyata spekulasi kita salah ya, yang kepilih justru adalah Millie L. Cox. Nah sebenarnya Millie L. Cox ini sudah ada berbagai macam peran yang udah ia perankan dalam dunia perfilman. Tapi yang bikin namanya naik itu adalah ketika dia berperan sebagai Rhaenyra Targaryen di series House of the Dragons. Tapi jujur ya, kalau ditanya pendapat gua, apakah gua setuju kalau Millie L. Cox akan menjadi Supergirl di DCU James Gunn? Well, jujur gua kurang yakin dengan ini ya. Karena apa? Karena gua lihat tampang si Millie L. Cox ini literally tampang-tampang villain banget, dan itu kurang cocok dengan sosok karakter versi alias Supergirl ini, yang bisa dibilang itu adalah sosok superhero yang cute tapi powerful, dan tampangnya lebih ke arah villain sih ya, dengan tampang judes dan juga dinginnya ini. Makanya gue sempat ngomong ini di live kemarin waktu kita bahas terkait yang akan masuk ke Netflix, bahwa Millie L. Cox ini perannya lebih cocok kepada antagonis tapi juga ngeselin ya, yaitu adalah Poison Ivy, yang dimana itu tampangnya lebih cocok dengan si Millie L. Cox dengan raut wajah yang dingin tapi menggoda, seksi-seksi gimana gitu. Tapi mungkin karena James Gunn tuh melihat bahwa si Millie L. Cox ini dari segi acting atau bukan sepertinya yang lain, jadi dia kepilih sebagai kandidat tepat untuk Supergirl di DCU James Gunn ini. Nah ini buat yang belum tahu ya, siapa sih Supergirl versi DCU James Gunn ini? Sebenarnya udah pernah kita bahas di berbagai macam video-video sebelumnya ya, tapi sekalian gua akan jelaskan singkatnya di video ini. Intinya adalah Supergirl alias Kara-Zor-El ini adalah kakak sepupu dari Kal-El alias Superman, yang dimana mereka berdua ini sama-sama kabur dari ledakan planet Krypton yang sudah diambang kehancuran. Dan pada masa kehancuran Krypton, dia sudah berumur 14 tahun, sedangkan Kal-El masih bayi merah banget ya. Artinya Kara ini adalah saksi mata satu-satunya yang masih hidup, yang dimana dia sudah melihat kehancuran Krypton seperti apa yang diakibatkan oleh invasi Brainiac yang bekerja sama dengan General Zod untuk mengambil alih pemerintahan planet tersebut. Tapi ketika mereka kabur, pesan mereka kepisah. Jadi Kal-El adiknya sampai ke bumi duluan, sedangkan Kara ngambang ke angkasa selama beberapa hari. Hingga ketika dia sampai ke bumi, dia terkejut bahwa adiknya sudah dewasa. Bahkan adiknya sudah berubah menjadi Superman. Jadi istilahnya Kara ini udah ngambang ke angkasa itu jauh bertahun-tahun lamanya ya. Tapi bagi Kara itu, dia merasa ngambang itu hanya beberapa menit doang. Sampai pada akhirnya Kara dirawat oleh keluarga Danvers, yang dimana keluarga ini adalah keluarga yang dikenal baik juga oleh Superman sebagai aliansi keluarganya ya. Hingga beberapa tahun kemudian akhirnya Kara Danvers tumbuh dewasa dan bekerja sebagai seorang jurnalis di kota nasional, yaitu sebuah kota yang gak jauh beda dari kota metropolis tempat sepupunya Superman berada. Nah sebenarnya Supergirl ini sudah diadaptasi beberapa kali di berbagai macam komik dan juga film serta TV seriesnya. Nah untuk komiknya sendiri yang akan diambil oleh James Gunn sebagai referensi utamanya itu adalah komik Supergirl Woman of Tomorrow, yaitu adalah judul yang sama yang akan dipakai oleh filmnya nanti. Komik Supergirl Woman of Tomorrow ini akan menceritakan tentang Kara-Zor-El yang telah mengalami masa trauma ketika dia udah kabur dari kehancuran planet Krypton, dan dia sudah terpisah dari adiknya selama
lama itu ya, karena dia masih terjebak dalam pecahan planet Krypton tersebut, di mana ada banyak sekali orang yang masih survive dalam kecelakaan tersebut. Memang sih komik karya Tom King ini justru lebih ke arah versi dark banget. Bahkan template Supergirl yang kita tahu justru dibuat berbeda di dalam komik ini. Dan komik inilah yang akan diadaptasi oleh James Gunn untuk menggambarkan kisah Supergirl yang jauh lebih buruk dan juga emosional dalam petualangannya. Menarik ya. Dan kabarnya dari James Gunn udah mengatakan bahwa penampakan pertama Supergirl udah akan muncul dalam film Superman Legacy nanti sebagai cameo, yang dimana itu akan menjadi jembatan yang jelas untuk ke Supergirl Woman of Tomorrow nantinya, karena memang ini akan saling berkesinambungan antara dua Kryptonian yang satu ini. Nah, kalau soal teori bagaimana kemunculan Supergirl dalam film Superman Legacy nanti, nah kemungkinan Superman di suatu kasus ya, yang dimana mungkin dia udah terpojok dengan Lex Luthor dan juga si The Engineer, tiba-tiba Supergirl datang menolongnya dan akan melakukan kombinasi untuk melawan mereka berdua. Atau enggak, bisa jadi ya Supergirl akan muncul dalam post-crisis Superman Legacy, yang dimana mungkin dia akan menemui adiknya yang udah beranjak dewasa ini. Tapi si Clark belum tahu kalau Kara ini adalah kakaknya. Lalu akan berlanjut ke kisah Supergirl Woman of Tomorrow untuk menceritakan apa yang terjadi setelah kehancuran Krypton dalam POV-nya si Kara Zor-El ini. Dan kalau kalian mau cari referensi hanya di nonton film dan juga TV seriesnya doang ya, sebenarnya ada banyak mengenai film dan TV series yang mengisahkan kisah Supergirl kali ini. Yang pertama, yang paling lawas itu adalah Supergirl tahun 1984 yang pernah diperankan oleh Helen Slater, yang dimana Supergirl versi ini adalah satu universe dengan Superman versi Christopher Reeve, dan hal itu untuk dikonfirmasi dalam film The Flash, dimana mereka berdua sudah menyaksikan kehancuran multiverse DC setelah The Flash telah mengacaukan seluruh timeline. Yang kedua adalah Supergirl versi Smallville series yang dirilis pada tahun 2005 yang diperankan oleh Laura Vandervoort, yang dimana dia tampil pertama kali dalam season kelimanya. Nah, versi ini adalah Kara Zor-El yang tertampar ke bumi dan bertemu dengan Kal-El untuk memberitahukan ancaman Zod yang akan segera datang ke bumi dan mencari sebuah kristal yang berisikan semua informasi dan rahasia Krypton yang harus ia jaga. Yang ketiga adalah Supergirl versi Arrowverse alias CW yang pernah dirilis pada tahun 2015 yang diperankan oleh Melissa Benoist, yang sejauh ini adalah adaptasi terbaik untuk penggambaran Supergirl versi modern, karena kisah klasiknya masih dipertahankan dari komik lamanya dan kisahnya memang cukup kelam dan juga dark ya. Jadi well nih, gue udah kasih buat kalian yang mengenai semua versi Supergirl dalam film dan juga TV seriesnya yang mungkin bisa kalian tonton ya sambil menunggu Supergirl Woman of Tomorrow ini ya, biar kalian nggak FOMO pas nonton filmnya nanti ya. Dan semua ini tersedia ada di HBO Go. Untuk kostumnya, gue sih pengennya ya kostum Supergirl versi James Gunn ini akan pakai kostum versi klasiknya, yang dimana kostum ini udah pernah dipakai oleh Melissa Benoist di seriesnya. Bahkan kostumnya bisa dibilang cute tapi masih powerful ketika dilihat, dibandingkan gua ngeliat kostum Supergirl versi The Flash yang dimana kostumnya kostum tempur banget dan gua kurang suka ngelihatnya. Malahan sisi feminisnya Supergirl ini kurang ditonjolkan sebagai superhero wanita. Makanya ini adalah jembatan yang bagus untuk kisah awal Supergirl di DCU James Gunn nantinya, dengan kisah mereka berdua yang berkesinambungan dan jadilah sebuah lore cerita yang begitu luas untuk dua Kryptonian yang satu ini. Yang terakhir adalah harapan gua untuk Supergirl versi Woman of Tomorrow James Gunn ini, semoga aja nggak SJW yang maksa ya. Karena sorry to say ya, sekarang banyak sekali franchise superhero dengan tema superhero cewek itu feminismenya itu ngawur, maksa, dan juga gak ngotak. Makanya gue pengen developernya ini harus benar-benar jelas dari mana asal Kara Zor-El seperti apa aja permasalahannya, dan bagaimana konfliknya, dan bagaimana bisa Supergirl ini bisa se-OP itu. Nah, itu semuanya harus dijelaskan detail di film itu ya. Jangan sampai ini cuma setengah-setengah doang, mentang-mentang ini adalah film Supergirl yang dimana itu adalah sama seperti Superman. Jangan sampai seperti itu ya. Gue pengen semua developernya harus benar-benar jelas dan juga matang, agar supaya para penonton dan juga para fans yang menonton film ini bisa lebih mengerti mengenai lore dari Supergirl ini ya. Ya udah ya, kita serahkan semuanya kepada James Gunn. In Gunn we trust.
Oke, itu aja mengenai berita soal Emilia Clarke sebagai Supergirl dan juga bagaimana teori kita mengenai kemunculannya di film Supergirl Woman of Tomorrow nanti. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian soal peran Supergirl yang udah jatuh ke tangan Emilia Clarke ini? Atau mungkin kalian ada teori ataupun harapan mengenai Supergirl versi James Gunn nanti? Well, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video, kalian coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Busro Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!